Perkenalkan, nama saya Nanda, umur saya 27 tahun, dari Honbu 5, DKI, Jakarta. Awalnya, papa saya menjalankan Buddhism ini saat saya berumur 10 tahun. Melihat papa yang sangat aktif menjalankannya, saat itu saya juga mulai mengikuti dan percaya pada ajaran Buddhism Nichiren Daishonin ini. Walaupun kehidupan tidak selalu mudah karena kondisi ekonomi keluarga, tapi saya selalu ingat bahwa kita harus terus menjalankan hati kepercayaan seperti air yang mengalir. Harapan bahwa saya pasti bisa mengatasi kesulitan apapun selalu ada di dalam hati saya, dan saya pun yakin bahwa saya akan selalu dilindungi oleh dewa-dewi alam semesta apabila saya sungguh hati menjalankan Buddhism ini. Pada saat SMA, saya bisa sekolah sambil berjualan, dan keuntungannya dapat mendukung saya untuk biaya ongkos transport menjalankan konsen Rufus setiap hari Minggu. Setelah lulus SMA, saya beruntung sekali bisa langsung kerja dan lingkungannya juga mendukung saya untuk bisa sambil kuliah. Sebetulnya, sejak SMP, saya bercita-cita agar bisa kuliah ke luar negeri. Tetapi, dengan kondisi ekonomi keluarga saat itu, dengan berat hati saya mengurungkan cita-cita tersebut. Walaupun begitu, saya tetap merasa bersyukur bisa menyelesaikan kuliah pada tahun 2017 di Tangerang. Pada tahun yang sama, seorang teman mengajak saya mengunjungi sebuah pameran pendidikan ke luar negeri. Dan jujur, saya kaget melihat biayanya itu mahal sekali. Tanpa disangka, 1 minggu kemudian, saya diperkenalkan dengan sebuah agensi yang menawarkan program pendidikan bahasa di China selama 1 tahun. Ternyata, budgetnya sesuai dengan kemampuan saya, sehingga saya berani memutuskan untuk mengambil program itu. Selama di China, saya tidak lepas dari demoku. Di kota Henan, saya bisa belajar sambil bekerja di tempat kursus, sebagai guru bahasa Inggris saat libur anak sekolah. Saya sangat berrezeki, karena tempat kerja ini memberikan gaji yang cukup besar. Ditambah lagi, ada fasilitas supir untuk saya, karena berbagai lokasi tempat saya mengajar cukup jauh dari pusat kota. Suatu waktu, saya sempat sakit yang cukup parah dan harus ke rumah sakit. Tetapi, orang-orang di sekitar sekeliling saya begitu tulus peduli sama saya. Walaupun di sana saya tidak kenal siapa-siapa, tapi saya selalu bertemu banyak jodoh baik. Termasuk orang-orang yang masih berhubungan sangat baik dengan saya sampai hari ini. Saat saya kembali ke Indonesia, hanya dalam 3 hari saya langsung dapat bekerja kembali. Saya sangat giat dalam pekerjaan, bahkan memiliki kerja sampingan juga. Maka itu, sebagai hadiah kepada diri sendiri, setiap tahun saya selalu menyisihkan uang untuk bisa berlibur ke luar negeri. Saat pandemi, saya tidak bisa traveling, namun timbul keinginan untuk bisa membeli rumah sendiri. Di luar dugaan saya, pihak kantor dapat membantu proses KPR di bank dengan mudah. Dan ternyata, saya malah dibantu oleh pemilik perusahaan saya yang ternyata kenal baik dengan pemilik developer atau perusahaan pembangun. Hasilnya, saya bisa dikasih diskon dan bisa menentukan jangka waktu pembayaran yang sesuai dengan kemampuan saya. Ditambah lagi, saya dimasukkan ke jalur VIP dan bisa memilih sendiri unit rumah yang saya inginkan. Semua ini sungguh kurnia dari Gohonson bahwa saya selalu dipertemukan dengan jodoh-jodoh baik. Saya menyadari, walaupun ekonomi keluarga saya bukan yang berkelimpahan, rezeki itu tidak selalu berbentuk materi, tapi dalam bentuk kesehatan, keharmonisan, dan jodoh-jodoh baik yang selalu muncul setiap saya butuhkan. Saya juga belajar bahwa seringkali kita mengeluh dengan apapun yang kita dapat, tetapi seberapa besarkah perjuangan dan doa yang telah kita laksanakan untuk mendapatkan lebih? Dalam bimbingannya, Ikeda Sensei mengatakan, kadangkala, hidup ini bagaikan rentetan kesedihan dan penderitaan yang tiada habisnya. Tetapi, sama seperti masa-masa menyenangkan yang tidak akan berlangsung selamanya. Begitu juga dengan masa-masa yang buruk tersebut. Kadang kita bisa menang, di saat lainnya kita kalah. Baik penderitaan maupun kegembiraan, keduanya adalah bagian dari hidup. Tanpa bergantung pada orang lain, ciptakanlah kegembiraan diri sendiri. Kembangkanlah kekuatan dari dalam hati untuk dengan tenang menghadapi kehidupan ini.
tanpa terpengaruh oleh naik turun keadaan. Saya sangat bersyukur dengan berbagai kesulitan selama hidup saya, karena semua itu menjadi kesempatan untuk mengasah pribadi saya. Saya belajar untuk menghargai setiap keadaan dan orang lain. Saya akan terus berjuang untuk hidup yang bahagia sebagai wanita yang kuat dan mandiri, menjadi sumber harapan untuk keluarga dan orang-orang di sekitar saya. Ayo, sama-sama kita terus berjuang untuk berdemoku dan bekerja konsen rufu untuk pupuk rezeki hidup kita ya teman-teman. Ciptakanlah kehidupan yang sesuai dengan impianmu. Terima kasih semuanya.